Anda akan mendengarkan sebuah pengajaran firman Tuhan yang kami yakin akan menambah pengenalan Anda akan kebenaran serta mengubah sudut pandang Anda mengenai kehidupan. Dari Jakarta Praise Community Church, selamat mendengarkan. Sekarang saya mau sampaikan sesuatu yang saya beri judul begini. Susah dicari orang yang dapat dipercaya. Susah dicari, yaitu orang yang dapat dipercaya. Amsal pasal yang ke-28. Kita mulai dari situ. Amsal pasalnya yang ke-28. Kitab Amsal pasal yang ke-28 berbunyi demikian di ayat yang ke-20. Mari kita baca bersama-sama Amsal 28 ayat 20, 1, 2, 3. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat, tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Bukan kayanya yang jadi masalah, tapi bagaimana saudara menjadi kaya itu yang bisa menyebabkan saudara mendapat hukuman. Artinya, kalau saudara menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kekayaan, maka saudara nggak akan lepas dari hukuman. Tapi bukan itu yang saya mau garis bawahi pada siang hari ini. Yang saya mau garis bawahi adalah orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Artinya berkat itu mengikuti orang yang dapat dipercaya. Jadi pertanyaannya sekarang bukan bagaimana caranya kita mendapatkan berkat, tapi pertanyaannya adalah apakah kita bisa dipercaya? That's the question, itu pertanyaannya. Jadi saya ketemu banyak orang keliling cari berkat, dan mereka seolah-olah dimusuhi oleh berkat. Mereka kejar berkat, berkat lari dari mereka. Mereka ngelirik berkat, berkat nggak ngelirik balik. Mereka uber berkat, berkat running away from them. Kenapa? Masalahnya bukan berkat sulit untuk didapatkan, tapi masalahnya mereka tidak bisa dipercaya oleh berkat. Nah, kalau saya tanya pada saudara siang hari ini, siapa di antara saudara percaya Tuhan? Pasti semua angkat tangan. Kecuali yang ketiduran. Pasti semua angkat tangan. Tapi permasalahannya begini, apakah saudara bisa dipercaya oleh Tuhan? Itu permasalahannya. Semua orang mungkin percaya sama Tuhan, tapi apakah saudara bisa dipercaya oleh Tuhan? Sama seperti ini, banyak orang percaya sama saya, tetapi apakah saya percaya sama mereka? Itu urusan yang lain lagi. Bisa mengerti maksud saya? Karena kepercayaan tidak bisa didapatkan begitu saja. Kepercayaan bukan karena terus tiba-tiba masa kampanye semua bisa percaya gitu. Enggak. Kepercayaan bukan karena brosur, kepercayaan bukan karena leaflet atau spanduk. Kepercayaan itu harus saudara bangun. Harus saudara bina. Halo? Kepercayaan harus saudara tanamkan. Tidak bisa saudara dapatkan begitu saja. Oh, saya mau jadi orang yang dipercaya. Siapa yang mau jadi orang yang dipercaya? Maju ke depan sini, saya doakan. Supaya urapan kepercayaan turun atas saudara. Kemudian saudara didoakan, kemudian saudara jatuh. Guling-guling, saudara bangun, semua orang percaya saudara. Enggak seperti itu. Ngerti maksud saya? Kepercayaan tidak bisa didapatkan begitu saja. Kepercayaan harus ditanamkan, kepercayaan harus dibina, kepercayaan harus dibangun, tidak bisa didapatkan begitu saja. Begitu juga dengan ketidakpercayaan. Kalau Anda tidak dipercaya oleh orang, dia nggak tiba-tiba orang itu tidak percaya sama saudara. Pasti karena ada sesuatu yang saudara bangun, sehingga orang itu tidak percaya sama saudara. Nah, kalau sama yang kelihatan aja, kalau sama manusia aja saudara sulit dipercaya, apalagi sama Tuhan. Kalau manusia yang serba terbatas pemandangannya sulit percaya sama saudara, apalagi Tuhan yang tidak terbatas pemandangannya. Itu sebabnya seringkali saya ketemu orang baik, di pandangan saya baik. Tapi kenapa orang ini jauh dari berkat? Kenapa seolah-olah berkat sangat membenci dia?
Karena apa yang baik di mata manusia belum tentu baik di mata Tuhan. Karena seringkali kita hanya present the good side of us. Seringkali kita hanya mempresentasikan sisi yang baik dari kita. Dan kita gak mau sisi yang jelek dari kita kelihatan orang. Tetapi Tuhan melihat kedua belah sisi. Itu sebabnya kenapa seringkali kita kelihatan orang baik, kemudian orang itu jauh dari berkat. Padahal firman Tuhan katakan, orang yang apa? Dapat dipercaya, itu akan mendapat banyak berkat. Jadi kita akan lihat ke situ sekarang. Kehidupan ini, seperti yang sering saya katakan, bukan bergantung dari apa yang terjadi kepada saudara, tapi kehidupan ini bergantung dari apa yang terjadi di dalam saudara. Apakah saya perlu jelaskan itu lagi? Sudah sangat sering saya berkata-kata seperti itu. Bahwa kehidupan ini bukan bergantung dari apa yang terjadi kepada saudara, tapi kehidupan ini lebih banyak bergantung dari apa yang terjadi di dalam saudara. Saya kasih contoh sekali lagi, mungkin untuk terakhir kalinya. Kalau saudara ambil 2 gelas, yang satu saudara isi air dingin, satu saudara isi air panas, isinya beda. Kemudian saudara ambil teh celup, kemudian saudara celupkan teh celup itu. Teh celupnya satu, sama. Saudara celupkan di satu gelas, dan saudara celupkan di gelas yang lain. Maka saudara akan lihat reaksinya berbeda. Betul apa tidak? Teh celupnya sama, tapi reaksinya beda. Karena apa? Karena apa yang terjadi di dalam gelas yang menentukan segala sesuatunya. Jadi kehidupan ini tidak tergantung dari apa yang terjadi kepada saudara. Kehidupan ini tergantung dari apa yang terjadi di dalam saudara. Kita kadang-kadang nggak bisa kontrol apa yang terjadi kepada kita. Betul apa tidak? Tetapi kita bisa kontrol bagaimana kita mau bereaksi terhadap semuanya itu. Dan itu semua tergantung dari apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Masalahnya bukan apakah saudara gak mau dikasih berkat apa tidak, atau berkat itu jauh dari saudara karena saudara gak bisa diberkati. Bukan, masalahnya karena saudara gak bisa dipercaya oleh berkat. Banyak orang gak bisa dipercaya. Dan mereka boleh lari-lari kemana-mana berberkat, mereka gak akan dapat berkat. Karena apa? Karena masalahnya bukan di berkatnya, masalahnya di siapa? Di orangnya. Nah, hari ini saya ada di sini untuk menolong saudara, bukan untuk menghakimi saudara. Saya di sini untuk menolong saudara, memperlengkapi saudara, sehingga kalau saudara menemukan dalam diri saudara ada hal yang perlu dibetulin atau perlu diubah, saudara bisa mengubahnya hari ini. Halo. Sehingga saudara bisa mulai membangun kepercayaan. Saudara bayangkan ini, banyak orang ingin kekuasaan, banyak orang ingin posisi yang baik di pekerjaan, banyak orang ingin punya banyak uang dan lain sebagainya. Tapi pertanyaannya, apakah mereka bisa dipercaya dengan semuanya ini? Seperti ini, kalau seorang anak kecil diberi pistol yang berpeluru, apa yang terjadi kira-kira? Dengan memberikan pistol yang berpeluru itu kepada anak kecil itu, bukan hanya sekedar itu bisa membahayakan orang yang ada di sekitar dia. Tetapi pistol itu juga membahayakan buat siapa? Buat orang itu sendiri. Jadi saudara bisa bayangkan kalau kita mempercayakan hal-hal yang berharga, atau mempercayakan hal-hal yang sifatnya punya otoritas, kepemimpinan, kuasa, dan lain sebagainya kepada orang yang tidak tepat atau masih anak-anak, maka kita keliru untuk menyerahkan itu. Itu sebabnya saya pernah berkhotbah atau memberi pelajaran bahwa haruslah kamu menjadi sempurna sama seperti Bapakmu yang di surga sempurna. Betul? Tuhan Yesus suatu kali pernah kasih statement itu. Haruslah kamu menjadi sempurna sama seperti Bapakmu sempurna. Kalimat sempurna di sini artinya adalah apa? Dewasa. Haruslah kamu menjadi dewasa sama seperti Bapakmu itu dewasa. Nah, hanya orang dewasa yang bisa dikasih otoritas, dikasih kepemimpinan. Karena orang dewasa
itu mempunyai sifat, mempunyai perasaan, mempunyai cara berpikir yang sangat berbeda dengan anak-anak. Dan kalau saya sebut dewasa, sekali lagi itu ukurannya bukan umur. Kalau saya sebut dewasa, itu ukurannya bukan umur. Karena apa? Karena ada orang yang umurnya sudah banyak. Rambut putih semua, botak bahkan sudah mulai. Tetapi sangat tidak dewasa. Ada orang-orang yang umurnya masih sangat muda, tetapi dia begitu sangat dewasa. Karena kedewasaan itu terjadi pada saat orang itu mengambil keputusan untuk meninggalkan sifat anak-anak. Saya ulangi sekali lagi. Kedewasaan itu terjadi pada saat orang tersebut mengambil keputusan untuk meninggalkan sifat kekanak-kanakannya. Dalam 1 Korintus pasal yang ke-13, kalau saudara mau baca bersama dengan saya, 1 Korintus pasal yang ke-13, ayatnya yang ke-11, dikatakan demikian. Ketika aku kanak-kanak, perhatikan, aku berkata-kata seperti anak-anak, aku merasa seperti anak-anak, dan aku berpikir seperti anak-anak. Sekarang sesudah aku menjadi apa? Dewasa, mature, dewasa, aku meninggalkan. Jadi ada yang harus apa? Ditinggalkan. Aku meninggalkan sifat kekanak-kanakan itu. Perasaan, cara berpikir seperti anak-anak itu. Aku tinggalkan. Nah, kalau saudara nggak meninggalkan ini, maka sulit meskipun saudara, tahukah saudara menjadi tua itu otomatis? Halo? Jadi tua itu otomatis. Kata teman saya Jonathan Patiasina, saudara ditaruh di satu ruangan, dikasih super metro, saudara hidup jadi tua. Ngerti mas saya? Menjadi tua itu otomatis. Saudara nggak usah buat apa-apa. Jadi tua sendiri. Meskipun kau berusaha untuk kelihatan muda, engkau tetap menjadi tua. Can't help it. Meskipun ada slimming ini, slimming itu, dan lain sebagainya. Mungkin kau kelihatan lebih muda, tetapi pada dasarnya engkau jadi lebih tua. Be happy about it. Jangan membohongi dirimu sendiri, engkau menjadi lebih tua. Oke? Bahkan kalau engkau tarik, seperti yang saya bilang, hati-hati di belakang. So, ada bisa kendor di belakang. Karena ditarik terus. Oke. Jadi kita harus menjadi dewasa supaya kita bisa diberi otoritas, bisa dipercaya. Mari kita lihat bahwa orang yang dipercaya atau bisa dipercaya itu sukar dicari. Keluaran pasal yang ke-18. Kitab Keluaran pasal yang ke-18. Kitab Keluaran pasal yang ke-18, ayatnya yang ke-21. Dikatakan demikian. Di samping itu, kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah. Orang-orang yang apa? Dapat dipercaya. Yang benci kepada pengejaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin apa? 10 orang. Berarti tidak semua orang bisa memimpin 1.000. Betul nggak? Nggak semua orang bisa pimpin 100 orang. Sesuai dengan apa? Kapasitas, sesuai dengan kepercayaan yang orang itu bisa berikan kepada orang lain. Betul apa tidak? Tetapi yang saya mau garis bawahi di sini adalah kau carilah dari seluruh bangsa itu. Artinya orang yang bisa dipercaya apa? Susah dicari. Bukan berarti nggak ada, tapi harus dicari. Dia nggak gampang diketemukan begitu saja. Susah dicari. This is my dream. Ini mimpi saya. Kalau in the next few years, dalam kita
berjemaat, dalam kita membangun gereja Tuhan, kita jadi tempat orang, sekumpulan orang-orang yang bisa dipercaya. Artinya orang-orang kalau mau cari orang yang bisa dipercaya, mereka datang ke sini, dan dengan mudah mereka bisa menemukan orang yang bisa dipercaya. Karena itu barang antik orang dipercaya itu. Nggak mudah orang menemukan orang yang bisa dipercaya. Betul nggak? Apalagi zaman sekarang. Wow, sulit untuk mencari orang yang bisa dipercaya. Zaman dulu aja sulit. Musa disuruh nyari nih, cari. Artinya dia nggak muncul begitu saja. Tapi ada pasti. Karena barang siapa yang mencari, mereka akan menemukan. Percayalah pada saya bahwa bangsa ini sedang mencari seorang pemimpin yang bisa dipercaya. Cepat atau lambat, pasti ketemu. Memang sulit untuk didapatkan. Karena butuh orang yang punya kemampuan untuk bisa istilahnya mengembalakan 200 juta orang lebih. Betul nggak? Ya, tapi ada pasti. Nggak mungkin nggak ada. Dalam Nehemia pasal yang ke-7, Nehemia pasal yang ke-7. Nah lo, Nehemia di mana? Saudara udah pernah dikasih kartu nama nggak dibawa? Jadi alamatnya sudah nggak bisa temukan. Nehemia 7 ayatnya yang kedua. Dikatakan, pengawasan atas Yerusalem aku serahkan kepada Hanani, saudaraku, dan kepada Hanaya, panglima benteng. Karena apa itu diserahkan? Dia seorang yang apa? Dapat dipercaya. Dan yang takut akan Allah lebih daripada orang lain. Biar saya kasih statement ini. Orang yang dapat dipercaya akan diserahi tugas. Orang yang dapat dipercaya itu akan diserahi tugas. Dan kalau dia bagus dalam melakukan tugas, dengar, kalau dia bagus dalam melakukan tugas, tinggal tunggu waktu, tugas itu akan berubah menjadi otoritas. Tinggal tunggu waktu. Maka tugas itu akan berubah menjadi kekuasaan, otoritas. Ada dua cara orang mendapatkan tugas. Yang pertama karena memang dia bisa dipercaya. Dan berbahagialah kalau saudara diberi tugas karena memang saudara dipercaya. Jangan sia-siakan kepercayaan orang terhadap saudara. Bertanggung jawablah atas kepercayaan yang diberikan itu. Yang kedua, orang diberi tugas karena tidak ada yang mau terima tugas. Betul nggak? Gue nggak mau nih, gue nggak mau. Ya suruh dia aja deh, gitu kan. Terus dia yang disuruh kan, bukan dilihat dari kemampuannya, tapi karena nggak ada orang yang mau. Sibuk semua, ya udah dia aja deh, gitu. Oke. Dan kalau itu yang terjadi, ya jangan bangga lebih dahulu. Tapi kalau saudara mau seriusin, mungkin itu bisa menjadi suatu stepping stone, suatu batu loncatan untuk saudara bisa dipercaya hal-hal yang lain. Oke. Nah, banyak orang yang tidak mengerti bahwa kalau dia diberi kepercayaan akan sesuatu, bahwa kepercayaan yang diberikan kepada dia itu sifatnya tidaklah permanen. Banyak orang tidak ngerti ini. Kalau saudara sekarang dipercaya, bukan berarti kepercayaan yang diberikan kepada saudara itu sifatnya permanen. Karena apa? Karena kalau dalam perjalanan hidup saudara, saudara tidak lagi bisa dipercaya atau tidak lagi bisa bertanggung jawab atas apa yang dipercayakan kepada saudara, maka kepercayaan orang itu bisa dicabut kembali. Nah ini yang banyak orang nggak tahu, dia pikir kepercayaan itu merupakan sesuatu yang permanen. Tidak, saudara. Banyak orang quote ayat Alkitab yang berkata demikian. Yesus Kristus tetap sama
baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Ibrani pasal yang ke-13. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Tahukah saudara apa yang dimaksud dengan itu? Artinya Tuhan Yesus itu konsisten. Karena dia konsisten, maka dia bisa dipercaya. Bagaimana saudara bisa percaya terhadap seseorang yang tidak konsisten? Yang hari ini up, besok down, yang hari ini bisa dipercaya, besok tidak. Saudara nggak bisa taruh kepercayaan kepada sesuatu yang tidak konsisten. Betul apa tidak? Halo? Kayak dolar. Bingung kan kalau saudara mau percayai dolar, karena besok dia ada di atas, besok dia ada di bawah. Kalau saudara mau mempercayai yang tidak konsisten, maka saudara bingung. Hei, apakah ini membantu saudara? Kenapa kita bisa percaya kepada dia dan kepada firman-Nya? Karena Alkitab berkata, dia konsisten. Baik dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dan karena dia konsisten, makanya dia bisa dipercaya. Dan saya mau beritahu, pikirkan baik-baik. Perusahaan-perusahaan yang multinasional, perusahaan-perusahaan yang luar biasa, ada di hampir semua penjuru dunia ini, seperti Coca-Cola, tahu itu? Kleenex, ya, tisu, McDonald's, Kentucky Fried Chicken, Starbucks, dan lain sebagainya. Mereka bisa menjadi besar karena mereka konsisten. Saudara mau minum Coca-Cola, di mana saja rasanya ya kayak gitu. Ngerti mas saya? Saudara mau minum Starbucks, dimanapun juga. Mau saudara minum di Beijing, di Malaysia, atau saudara mau minum di Kediri, kalau ada Starbucks di situ, sama aja. Karena dia konsisten, jadi dia bisa jadi besar. I hope you get this. Saya harap saudara mengerti. Bayangkan kalau saudara minum di sini beda dengan saudara minum di situ untuk item yang sama. Dan kebanyakan kita tidak mengerti hal ini. Kita mau jadi besar tapi kita nggak konsisten. Kita harus konsisten. Kalau saudara tanya, oh iya Pak, nggak tahukah Bapak karena mereka itu harus impor kalau kita pegang license mereka. Mereka punya bahan-bahan yang sama di seluruh dunia. Tapi saudara jangan lupa, meskipun saudara punya bahan yang sama, kalau orang yang ada, yang nyampur itu tidak di-training dengan benar, maka hasilnya pun akan berbeda. Bisa kepahitan, bisa kemanisan, bisa asam, dan lain sebagainya. Betul apa tidak? Nah, sekarang pikir baik-baik. Pikir pakai ini. Jangan pakai ini. Pakai ini. I need your ini. Oke, on semua? Oke. Jangan on, sekali aja on-nya. Jangan 2 kali. Kalau 2 kali, you missed it. On sekali. Jangan on, sekali on. Oke? Nah, saya mau tanya pada saudara sekarang. Biaya 1 gelas Starbucks itu paling 20.000, sekitar segitu. Tetapi biaya untuk mendidik orang supaya bisa keluar atau konsisten dengan barang yang sama, itu jauh lebih besar daripada biaya 1 cup. Betul apa tidak? Biaya untuk mendidik orang. Biaya untuk mendidik orang sehingga bisa keluar dengan 1 cup. Cupnya mungkin harganya cuma 20.000. Tapi biayanya jauh lebih besar dibandingkan dengan harga itu. Tetapi karena mereka mengerti, mereka tahu persis bagaimana harus invest. Sehingga perusahaan mereka nggak semakin kecil, tapi perusahaan mereka jadi semakin besar. Karena mereka konsisten. Saudara makan Burger King atau McDonald dan lain sebagainya, di mana-mana rasanya ya begitu aja. Big Mac ya begitu aja. Rasanya sama. Mereka konsisten. How about the church? Bagaimana dengan gereja? Bisakah kita konsisten? Saya senang teman-teman Asyur baru pulang dari
penggojolokan selama 2 hari di puncak. Mereka ada outbound, mereka punya satu program, kita bekerja sama dengan pihak luar untuk training para usher dan lain sebagainya. Berapa orang yang ikut kemarin? 70 orang kira-kira, 75 orang pergi ke puncak. Kita support mereka untuk bisa di training sedemikian rupa sehingga mereka bisa kasih good service kepada saudara semua. Halo. Tadi pagi-pagi saya datang ke sini jam 7 pagi sudah ada yang standby di bawah. Saya masuk ketawa, selamat pagi Pak. Kita mesti konsisten. Kita mesti tahu di mana kita harus invest. Meskipun barang yang kita keluarkan harganya nggak seberapa, tapi kalau kita mau jadi besar, kita mesti mengerti prinsip ini. Amin. Oke. Sekarang kenapa orang bisa kecewa? Kenapa saudara kecewa? Saudara kecewa karena apa yang saudara harapkan tidak saudara ketemukan. Betul kan? Itu sebabnya saudara menjadi kecewa. Karena apa yang saudara harapkan tidak sama dengan apa yang saudara ketemukan. Nah, jarak antara harapan saudara dengan kenyataan, itulah besarnya kekecewaan saudara. Kalau saudara semakin tinggi harapannya, kemudian kenyataannya semakin rendah, berarti kecewa saudara semakin besar. Ini sering terjadi di mana? Di pernikahan. Lu kok ketawa sih? Sering terjadi di pernikahan. Kenapa? Karena waktu orang mau menikah, harapannya keluarga yang paling bahagia di seluruh dunia. Dia orang yang paling cantik yang aku kenal. Dan lain sebagainya. Sehingga harapannya begitu tinggi. Sehingga pada saat dia beli tiket 1 kali jalan, itu kan pernikahan kan gitu, tiket 1 kali jalan kan, one way tiket kan, nggak ada return itu. Sekali jalan, kemudian dia find out, mereka mengenali bahwa look, kenyataannya kok begini. Tidak seperti yang saya harapkan. Nah, besar antara pengharapan saudara dengan kenyataan, jarak itulah, sebesar itulah kekecewaan saudara. Nah, bagaimana sekarang caranya menghindari kekecewaan ini? Gampang. Kenali dulu realita ini. Karena harapan ini kan bukan realita. Betul kan? Kenali realita ini. Bagaimana kenali realita ini? Dengan cara buka matamu. Sebelum beli tiket. Kalau bisa jangan kedip. Perhatikan dia. Nanti kalau sudah beli tiket, sudah take off, merem udah. Iya toh? Tapi kita kebalik. Kita merem dulu, begitu kita beli tiket, kita mulai, wah. Akhirnya apa? Akhirnya begini, banyak orang menikah cuman sekedar mempertahankan pernikahan itu supaya nggak break, supaya nggak pecah. Dan saya mau beritahu para saudara betapa sedihnya kita habiskan kehidupan kita hanya untuk mempertahankan pernikahan supaya nggak pecah. Padahal pernikahan dibentuk supaya kita bisa enjoy, supaya kita bisa menikmati pernikahan itu. Tapi berapa banyak orang menikah hanya mempertahankan supaya menjaga nama baik keluarga, karena tidak ada dari keluarga kita, tidak ada dari marga ini yang bercerai. Jadi kita harus mempertahankan ini. Ngerti nggak? Jadi saudara lebih mempertahankan daripada enjoy. Bukalah mata saudara baik-baik. Karena apa? Karena setiap orang, siapa saja termasuk saya, waktu masuk ke dalam pernikahan, kita bawa backpack kok. Kita bawa backpack, tahu? Kita bawa bagasi, bawa barang. Nah, saudara mesti cek barang yang dibawa sama pasangan saudara. Dan saudara juga harus kasih tahu kepada pasangan saudara barang apa yang saudara bawa.
Apa isi barang itu? Barang itu isinya nilai-nilai kehidupan dari mana saudara dibesarkan. Karena nilai bisa berbeda, betul nggak? Cara saya dibesarkan dengan cara dia dibesarkan berbeda nilainya. Itu harus kita kasih tahu satu sama lain. Apalagi yang berbeda? Pengalaman kita masa lalu berbeda. Betul apa tidak? Itu harus kita kasih tahu sama mereka. Supaya kita sungguh-sungguh bisa menikmati pernikahan kita. Yang nggak perlu dibawa, jangan dibawa. Betul apa tidak? Ya, tapi seringkali kita begitu buta matanya. Yang kita lihat cuman gantengnya, yang kita lihat cuman cantiknya, yang kita lihat cuman mobilnya, atau rumahnya, atau duitnya, atau bapaknya. Kenapa kau menikah? Lihat bapaknya. Hei! Halo? Yang saudara harusnya perhatikan, saudara nggak perhatikan. Yaitu bagasi yang dia bawa. Dia bawa apa itu? Jangan-jangan dia bawa semua foto pacarnya yang lama. Dengan semua pengalaman-pengalamannya serta diary-nya. Yang seharusnya ditinggal dan tidak usah dibawa. Dan itu akan menjadi problem. Dan itu kita seringkali nggak cek. Seringkali kita nggak buka itu untuk dicek sama pasangan kita. Sehingga waktu kita menikah, harapan dengan kenyataan begitu berbeda dan kita kecewa. Hal yang sama terjadi dalam perusahaan. Saudara pikir kalau saudara nerima pegawai, dia nggak bawa backpack? Oh, dia bawa backpack sendiri. Betul kan? Perusahaan saudara juga punya nilai sendiri. Itu sebabnya kita harus periksa dengan bijaksana. Bersyukurlah saudara saya kasih tahu ini. Yang sudah menikah. Nanti saya kasih tahu yang lain lagi. Yang udah terlanjur. Cuman yang belum terlanjur, please save your life. Yang sudah menikah nanti ada seminar lain lagi. Please, buka mata saudara. Supaya saudara bisa dipercaya hal yang luar biasa. It's like this. Kalau kalau saya bicara soal klasemen liga sepak bola, saudara tahu nggak kira-kira? Kalau saudara tahu liga sepak bola umpamanya, di situ ada katakanlah ada 20 kesebelasan bertanding selama berapa bulan, 10 bulan kira-kira untuk satu kompetisi, satu musim. Nah, mereka mulai dengan modal yang sama, yaitu 0. Poinnya 0. Betul? Nah, pada akhir musim, secara otomatis 20 kesebelasan itu akan terbagi 3. Yaitu grup papan atas, sekitar 3, 4, 5 kesebelasan yang kira-kira punya peluang untuk jadi juara. Terus grup papan tengah, itu yang jadi juara nggak bisa, tapi juga nggak bakalan kena degradasi, nggak bakalan turun ke liga yang di bawahnya. Tetapi kemudian ada grup papan bawah. Grup ini mesti hati-hati. Karena kalau tidak hati-hati, dia bisa keluar dari kompetisi untuk ikut kompetisi yang ada di bawahnya. Namanya terdegradasi. Turun ke bawah. Nah, perhatikan. Sikap dari ketiga kesebelasan yang ada di papan yang berbeda ini, setiap kali mereka masuk ke lapangan untuk bertanding, sikap mereka sama, yaitu ingin menang. Betul? Tapi yang di papan atas ingin menang karena dia bisa jadi juara. Yang di papan bawah ingin menang. Tapi kalau bisa pun jangan sampai kalah. Seri lah gitu. Tapi menang pun nggak bisa berbuat banyak. Karena sudah nggak bisa jadi juara. Kalah pun jangan sampai keterlaluan. Supaya nggak turun ke bawah. Kalau bisa menang. Tetapi yang di papan bawah harus menang. Jadi semua mau menang. Tetapi yang di papan bawah harus menang supaya dia nggak apa? Nggak terdegradasi. Jadi semua mau menang, tapi objektifnya berbeda. Sasarannya berbeda. Demikian juga dengan banyak orang Kristen.
Oh, akulah umat pemenang. Oh ya, saudara mau jadi umat yang menang. Tapi saudara menang objektifnya apa? Mau jadi stars, mau jadi bintang, mau jadi champion, mau ada di posisi of influence, posisi di mana saudara bisa mempengaruhi banyak orang, atau saudara hanya sekedar, ya pas-pasan cukuplah. Asal kita nggak kalah-kalah banget, nggak menang-menang juga nggak apa-apa. Seri. Jadi saudara sama iblis seri. Ya. Tapi yang ketiga, kita kudu menang. Supaya kita nggak hancur. Seringkali saya dengar orang kasih nasihat, udahlah sus, udah bertahan aja sus, kuatin hatinya sus, daripada kasihan anak-anak sus, daripada cerai, aduh kuatin aja sus, aduh ditahan-tahanin deh gitu, kasihan anak-anak, nanti apa kata orang kalau kita cerai, kalau Anda cerai dan lain sebagainya. Jadi selama hidupnya dia cuman ingin menang, ingin bertahan, ingin ada di situ, tapi dia nggak bisa enjoy kehidupannya. Saya beritahu kepada saudara bahwa kehidupan ini tidak untuk di-approach seperti itu. Tidak untuk disikapi seperti itu. Dan selama Tuhan masih jadi Tuhan saudara, Dia bisa putar balikkan keadaan saudara. Alkitab berkata, meskipun aku jalan di lembah orang mati, tongkatmu dan gadamu ada bersama dengan aku. Halo. Hey, tapi kan nggak perlu lewat situ. Lo betul kan? Nggak perlu lewat situ. Tapi kalau udah terlanjur ada di situ, don't worry about it. Karena ada jalan keluar. Bertobatlah sesegera mungkin, karena Tuhan kasih jalan keluar. Mungkin tidak mudah jalan keluarnya, mungkin ada hal yang harus saudara tanggung, tetapi lebih baik daripada nggak sama sekali. Nah sekarang beberapa checkpoint. Bagaimana kita bisa melihat apakah orang itu bisa dipercaya apa tidak? Apakah saudara bisa dipercaya apa tidak? Bagaimana? Yang pertama saya katakan bahwa checkpointnya adalah bagaimana orang tersebut terhadap janjinya sendiri. Tahukah saudara bahwa saudara terikat dengan janji yang saudara keluarkan? Bagaimana seseorang dengan janjinya sendiri? Janji sama istri, janji sama suami, janji sama pacar. Kebanyakan dari antara orang pacaran nggak perhatikan ini nih. Yang diperhatikan tampangnya aja, fotonya dibawa kemana-mana. Mestinya saudara bawa stopwatch. Kalau dia janji jam 6, begitu jam 6 dia nggak datang, start stopwatch, klik. Nah, dia datang jam 7 kurang seperempat, matikan deh, klik. 45 menit. Tahukah 45 menit ini bisa menghasilkan berapa dolar? Kita hanya begitu terpesona dengan package-nya, dengan luarnya, kita nggak lihat dalamnya. Demikian juga kalau saudara mau tahu pegawai saudara mau tahu bos saudara mau tahu perusahaan ini dan lain sebagainya, bagaimana dia terhadap janjinya sendiri. Tahukah saudara kalau saudara berjanji terhadap seseorang dan saudara tidak menepatinya, berarti saudara menyuruh orang tersebut untuk tidak percaya sama saudara. Loh, betul nggak? Kalau saudara berjanji sama orang dan saudara tidak menepatinya, berarti saudaralah yang menyuruh orang itu, jangan percaya gua. Nah kalau orang itu tidak percaya sama saudara, jangan saudara marah. Karena siapa yang suruh? Saudara. Saya nggak suruh kok. Loh, engkau mungkin tidak menyuruh secara langsung, tetapi dengan cara engkau tidak menepati janjimu, engkau menyuruh dia untuk tidak percaya sama saudara. Dalam kehidupan ini, perjalanan kehidupan saya sampai hari ini, ada orang-orang yang kalau janji sama saya anggap enteng. Kenapa? Kalau dia nggak muncul di depan muka, saya nggak anggap dia ada. Kenapa? Karena saya sudah terlalu sering
orang ini janjian sama saya, tetapi nggak nelpon, nggak ngasih tahu nggak bakalan datang, macet kayak apa kayak nggak ngasih tahu, tiba-tiba nggak datang aja gitu. Dan kalau ketemu nggak pernah merasa sorry. Berarti, nah yang gini-gini kalau janji lain kali sama saya nggak anggap sampai dia muncul. Ngerti maksud saya? Kenapa saya bisa begitu? Karena dialah yang menyuruh saya untuk seperti itu. Baik itu janji terhadap istri, terhadap suami, terhadap anak, terhadap siapapun juga. Kita terikat dengan janji yang kita keluarkan. Makanya saya paling nggak bisa tuh, kalau saya janji sama orang jam sekian, saya jam sekian. Kalau saya tahu saya bakalan terlambat, pasti saya SMS. Kalau nggak saya telepon. At least saya beritahu bahwa saya akan terlambat. Karena saya nggak mau disangka orang tidak menepati janji. So kadang-kadang kita nggak bisa menepati waktu bukan karena kesalahan kita. Kadang-kadang kita terjebak macet, betul apa tidak? Kadang-kadang kita ngalami sesuatu yang kita nggak bisa kontrol. Tetapi saudara, saya mau beritahu bahwa kita terikat pada janji yang kita berikan. Yang kedua, bagaimana orang tersebut dengan hal-hal kecil? Bagaimana orang tersebut dengan hal kecil? Dalam Lukas pasal yang ke-16 ayat yang ke-10 berkata demikian. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, barang siapa bisa dipercaya dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga atau ia bisa dipercaya juga dalam perkara-perkara besar. Barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. This is the law of God. Ini hukum Tuhan, berlaku mau saudara ada di Jakarta, mau saudara ada di Surabaya, mau saudara ada di Papua, mau saudara ada di Shanghai, mau saudara ada di New York, mau saudara ada di Yunani, atau di Rusia, atau di Arab sekalipun juga, hukum ini berlaku. This is the law of God. Sama seperti hukum gravitasi. Dimanapun saudara berada, hukum itu berlaku. Demikian juga ini. Kalau saudara mau dipercaya hal yang besar, saudara harus bisa dipercaya hal yang kecil. Ada seseorang datang kepada saya bilang gini, waduh Pak, doakan bisnis saya ini. Ini kalau berhasil Pak, wah ini untungnya miliar. Kan gereja lagi perlu ini nih katanya. Saya sumbang deh. Gitu. Bukan masalahnya bukan nggak mau mendoakan, bukan. Tapi selidik punya selidik. Orang nggak pernah ngasih kok. Yang kecil aja nggak pernah ngasih. Gimana mau ngasih yang besar? Tell me how. You don't have the capacity. Saya nggak punya kapasitas untuk lakukan itu. Mau didoakan sampai jungkir balik kayak gimana pun juga. Sulit sudah. Bisa ngerti? Karena it's against the law. Berlawanan dengan hukumnya. Saudara harus belajar dari perkara-perkara yang kecil. Nah, saudara, seperti yang saya bilang tadi, kalau sama yang kelihatan aja saudara nggak bisa dipercaya, gimana sama yang nggak kelihatan, betul? Tapi sekarang pertanyaan saya, bagaimana yang kelihatan itu bisa mempercayai saudara? Siapa yang dia pakai untuk tes? Orang lain. Betul apa tidak? Iya apa tidak? Tuhan akan pakai orang lain untuk tes kita, apakah kita bisa dipercaya dengan perkara yang kecil apa tidak? Kalau kita nggak bisa dipercaya dengan perkara yang kecil, kita nggak akan dapat perkara yang besar. Dan yang berikutnya, checkpoint yang berikutnya, saya akan kembali kepada ayat kita yang pertama. Orang yang bisa dipercaya itu diuber berkat. Diuber dia itu. Saya sering kali ketemu orang baik. Wah, baik banget orang ini. Tapi kenapa seolah-olah berkat membenci dia? Ada aja gitu. Entah sakit, entah tabrakan, gitu, entah ditipu orang, dan lain sebagainya. Saudara pernah ketemu orang seperti ini? Jangan sering-sering. Kayaknya berkat jauh dari dia. Padahal orangnya baik loh. See?
Apa yang kita pandang bukan apa yang Tuhan pandang. Makanya saya sering, setelah saya mengenal Tuhan sekian lama, setelah saya ikut Tuhan sekian lama, saya kadang-kadang agak hati-hati terhadap orang. Kenapa orang ini kok kelihatannya seret berkat? Apa penyebabnya? Adakah sisi-sisi gelap dia yang saya nggak tahu? Sehingga dia ada terlihat begitu sulit diberkati, sehingga dia tidak dipercaya oleh berkat Tuhan. Baik sih baik kelihatannya, tetapi kenapa dia seolah-olah jauh dari berkat? Saudara, kalau saudara hidup benar, Alkitab berkata demikian, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. 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 Artinya apa? Artinya dia nggak usah kemana-mana. Semua datang sendiri ke dia. Dompetnya dulu kembali. Thank you. Jadi saudara nggak perlu kejar. Dengar, saudara tidak perlu kejar apa yang bisa datang sendiri. Nggak ada yang bilang amin. Saudara tidak perlu kejar apa yang bisa datang sendiri. Ngapain dia bisa datang sendiri, saudara kejar? Betul nggak? Kan nggak masuk di akal. Dia bisa datang sendiri, saudara kejar. Ngapain dikejar? Nggak usah dikejar, dia datang sendiri kok. Halo? Jadi pertanyaannya adalah, jadilah orang yang dikejar-kejar berkat. Nah, Alkitab berkata, orang yang dikejar berkat itu adalah orang yang bisa dan orang yang bisa dipercaya itu adalah orang dewasa. Bukan anak-anak. Orang yang bisa dipercaya. Nah, saya tutup dengan ayat ini. 2 Tawari pasal yang ke-16, ayat yang ke-9. 2 Tawari pasal yang ke-16, ayat yang ke-9. Haleluya. Tawari juga nggak tahu. Teh tawar saudara tahu. Tawari, 2 Tawari 16, ayat yang ke-9. Karena mata Tuhan, saya masih dengar orang membuka halaman. 1, 2, 3. Karena mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap, stop sampai di situ. Tuhan cari orang yang bisa dipercaya, yang sungguh hati, yang bisa dilimpahi kekuatannya, yang bisa dikasih kepercayaan, yang bisa dikasih authority, yang bisa diserahi dengan berkat. Tuhan cari. Beranikah kita berkata, stop mencari. You can find me here. Kau bisa menemukan saya ada di sini. Halo. This is a challenge for me. Buat saya, ini merupakan suatu tantangan. Kalau sekarang masih belum banyak, saya mau beritahu kepada saudara, suatu hari nanti akan banyak lahir dari tempat ini orang-orang yang bisa dipercaya. Baik oleh perusahaan-perusahaan, baik oleh pemerintah, baik oleh sekolah-sekolah, universitas, dan lain sebagainya. Orang-orang yang bisa dipercaya. Orang-orang yang punya integritas tinggi. Orang-orang yang konsisten dalam melakukan segala sesuatu. Enggak sembarangan dalam melakukan segala sesuatu. Punya konsistensi yang tinggi. So, Alkitab berkata, haruslah kamu menjadi dewasa seperti Bapakmu itu dewasa. Mari kita hampiri Tuhan dalam doa. Inilah akhir dari pengajaran ini.
Kami yakin apa yang Anda dengar akan menumbuhkan iman, memotivasi, serta memberikan kepada Anda inspirasi untuk membuat keputusan dengan benar. Karena masa depan Anda bergantung pada keputusan-keputusan Anda.